dahulu. Silakan untuk dipimpin doa ketua kelas. Duduk siap. Tapi Guru belajar, malam kita berdoa. Berdoa mati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya hari ini. Siapa yang nggak hadir? Fikri kenapa? Terus siapa lagi? Oh iya, Nis. Ada. Supaya kita lebih semangat hari ini, biasa kita berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri dulu yuk. Udah berdiri semua? Nah, silakan lihat teman di sampingnya. Lihat teman di sampingnya, say hi. Masih ingat gak jadwal IPS 3? Siap? 1, 2, 3. Sebelah IPS 3. Oke, tepuk tangan. Nah, udah siap belajar kan hari ini? Kalau misalnya siap belajar, bukunya silakan dipersiapkan dulu. Sekarang kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, bicara tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ada yang pernah dengar gak istilah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Ada yang pernah dengar? Misalnya kalau kita dengar kata kebijakan, istilah kebijakan, apa sih kebijakan itu? Bijaksana. Oke. Ambillah dari kata bijak ya. Jadi kebijakan itu kumpulan asas supaya kita punya pedoman dalam bertindak. Ya. Terus kalau misalnya kita dengar kata moneter, ingat apa? Krisis moneter misalnya. Kita ingat apa kalau misalnya dengar kata moneter? Oke. Terus kalau misalnya kita dengar kata fiskal, apa sih fiskal itu? Kalau moneter kan berhubungan sama uang, katanya jumlah uang. Kalau fiskal berhubungan dengan? Nah, benar. Fiskal itu berhubungan dengan pajak. Minta tepuk tangan dulu dong. Materi terakhir tentang apa? Ada yang masih ingat? Inflasi sama permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelum dilanjut, ada yang masih ingat gak apa itu permintaan dan penawaran uang? Minta. Permintaan berarti minta. Oke, Nesya. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Sedangkan penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nesya. Bicara materi permintaan uang dan penawaran uang sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang kebayang nggak sih apa hubungannya materi permintaan uang sama kebijakan moneter dan kebijakan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih tinggi atau lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya oleh masyarakat. Nah itu dampaknya akan menyebabkan inflasi. Sementara kan perekonomian harus tetap stabil. Nah, menstabilkannya dengan cara apa? Dengan diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa aja yang akan kita bahas? Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian akan belajar mengenai pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya kalian juga akan belajar mengenai tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sendiri. Nah, sekarang manfaatnya apa sih belajar mengenai kebijakan moneter dan fiskal? Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas,
organisasi ekonomi. Nah, sekarang apa aja sih kegiatan kita hari ini? Yang pertama, kalian akan memahami konsep kebijakan moneter dan fiskal secara umum. Nah, terus ada diskusi kelompok, ada mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi sebenarnya apa sih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu? Nah, supaya kalian lebih paham nih, supaya kalian lebih mengerti tentang kebijakan atau kedua kebijakan ini, kalian tonton dulu video. Nanti di akhir kalian bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah disampaikan oleh rekan kita mengamati bahwa tujuan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi. Namun berdasarkan pilihan tersebut dapat kita pelajari perbedaan pengelolaan serta cara kerjanya. Kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah dalam rangka mendorong mengembalikan keseluruhan pemerintah barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral guna mempengaruhi biaya pinjam dan pengeluaran individu serta bisnis. Oke, tepuk tangan dulu kita bahas sedikit mengenai apa sih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Ya, jadi pengelolanya itu kalau kebijakan moneter bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka. Nah, ini tujuannya mencapai kestabilan ekonomi. Kalau misalnya udah gini berarti biasanya apa? Diskusi kelompok. Nah, kalau kelompoknya masih sama, yang masih ingat kan? Dibagi 7 kelompok. Anggotanya masih ingat lah, ya. Sekarang biasanya kan kelompok ada di depan. Terus sekarang kelompok 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kalian bergabung dengan kedua kelompoknya.
Gimana nih Cak? Sudah cukup? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dulu kan kalau Ibu mau evaluasi dulu nih kinerja diskusi kelompok. Yuk semangat. Duduknya yang rapi. Nah, kira-kira kelompok mana yang KBD-nya paling cepat? Tadi saya lihat yang tercepat adalah kelompok Nah, tadi kan dibahas pengertian sama tujuan. Sekarang kita bahas mengenai jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Ada tight money policy atau kebijakan uang tetap. Ada juga kebijakan uang longgar. Ada yang mau nanya nggak? Tadi pertanyaan dari Rizali belum terjawab. Kredit selektif 5C itu apa sih? Coba yang pertama apa? Karakter. Kapital. Kapital. Ya udah. Kapitasi. Apa? Kapasiti. Kapasiti. Pola, sama. Benar nggak? Ayo. Kontrol. Kita tambahin kondisi ekonomi ya. Nah, kredit selektif. Terus, sekarang kita lihat apa lagi? Oke. Yuk buka HP, buka. Yuk, makanya join my quiz. Nah, ini kodenya 824965. Yang pertama Tete Siti, yang kedua Aisyah, yang ketiga Pasha. Oke, gimana kegiatan hari ini? Setelah tadi menyimpulkan, terus gimana kegiatan hari ini? Menyenangkan nggak? Benar. Seru nggak? Apa yang kurang dari kegiatan hari ini? Yuk, apa yang harus diperbaiki di pertemuan selanjutnya? Sudah cukup? Oke, karena udah cukup, sekarang kita akan menyimpulkan materi. Tadi kan udah sebagian sama Reza dan Pasha. Sekarang, jadi masih ingat kan pengertian kebijakan moneter itu? Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Ingat ya, kalau pengelolaan kebijakan moneter itu adalah bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu nah, untuk minggu depan kalian udah tahu kan minggu sekarang minggu terakhir ya, minggu sekarang itu minggu terakhir. Jadi untuk minggu depan kalian sudah mulai ya penilaian akhir semester. Udah belajar apa saja di semester kali ini? Nah, itu materi pelajari lagi. Yang pertama itu bab pertama apa? Pendapatan, terus pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tenaga kerjaan, inflasi dan indeks harga. Terus yang terakhir kebijakan moneter. Jadi pelajari lagi materi, terutama persiapan untuk ya. Terus supaya kalian bisa paham, nanti tadi di bahan aja itu halaman terakhir ada penugasan mandiri, itu boleh dikerjakan ya. Paham? Nah, sebelum ditutup, lihat dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selamanya. Kata Aliminali siapa aja? Mencari ilmu dan mencari rekam hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini lebih bermanfaat. Ya, kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, silakan baca dibimbing terlebih dahulu. Guru siap. Belum pulang, saya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.
selesai. Beri salam.